Ibu sekalian, memang dengan diundangkannya Undang-Undang P2SK yang bohirnya ini Pak Adi Budiarso ini bohir utamanya, memberikan PR kepada OJK yang dahsyat. POJK kita Pak yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 tahun ke sini, ada yang 7 bulan, itu ada 216 POJK se-OJK sedunia. Yang IKNB Pak itu ada 92 yang di IKNB aja. Ini Pak Jonier ini bebannya berat. Kemudian ada POJK lain, baik asuransi, penjaminan, pembiayaan, modal ventura, terus ditambah-tambah barang goib segala kayak bullion, itu kan barang goib Pak. Itu POJK yang terdampak itu ada sekitar 44. Nah, ini pekerjaan yang dahsyat karena dikejar-kejar oleh waktu. Makanya nanti kerjasama yang baik dengan stakeholders dan juga para pelaku di dalam proses rule making rule itu memang harus benar-benar dilakukan dengan baik. Jangan menggunakan tangan besi. Pokoknya begini, jangan. Nanti tidak diaksep dengan baik, akhirnya tidak bisa dijalankan, juga percuma. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa saya tadi menanya mana Bu Prisna dari LPS, itu karena khusus topik hari ini Mas Adi sebagai bohir utama yang dari awal tahu filosofi daripada Undang-Undang P2SK beserta substansinya, maka menjadi penting nanti kalau LPS-nya itu menerimanya tangannya tidak terbuka, agak tertutup atau bahkan sedekap begini Pak, itu agak susah. Karena kita tahu bersama bahwa industri perasuransian banyak yang menghadapi guncangan-guncangan, bahkan ada tsunami yang sampai tenggelam juga ada. Nah ini menjadi penting karena di Undang-Undang P2SK itu amanatnya nanti yang bisa menjadi anggota itu adalah yang sehat. Makanya menjadi penting kriteria sehat itu yang seperti apa. Karena kalau di dalam masa transisi tadi, kalau kita juga tidak bisa menyehatkan, karena yang namanya OJK sebagai rumah sakit dan dokter, tetapi kalau si pasien atau orang tuanya pasien, artinya pemiliknya Pak, itu tidak komit, ya nggak bisa disembuhkan. Akhirnya apa Pak? Mati. Kalau tidak ada orang yang biayai, artinya investor tidak ada, kalau kekurangan modal, bagaimana? Nah, akhirnya ya dibunuh atau mati sendiri. Pak Butam sudah hafal itu. Kode-kode seperti ini sudah hafal. Jadi seperti itu. Makanya perlu juga kerja keras bagi kita semua, baik dari otoritas maupun dari pelaku manajemen dan juga para pemegang saham, sehingga pada saatnya nanti transisi ini bisa dilalui dengan baik. Krusialnya itu memang ketika transisi. Kalau nanti sudah jalan ya sudah biasa saja. Dan nanti goncangan-goncangan ini yang perlu kita hadapi. Nah, pemerintah dengan DPR sudah sepakat bahwa yang akan menjalankan program penjaminan polis ini satu badan dicampur dengan bank, yaitu lembaga penjamin simpanan. Nah, tadi Pak Coki menyebutkan bahwa ada sesi 1, 2, 3, 4 ya. Dilalahnya ada beberapa negara tetangga yang sama, bahwa program penjaminan polis dan program penjaminan simpanan itu dilakukan oleh satu badan. Seperti tadi Pak Coki sebutkan di Malaysia, mulainya malah lebih jauh Pak, 2005 kalau nggak salah, bukan 2010. Di sana namanya itu apa Pak Jonieri, PIBDM ya, itu Perbadanan Insuran Deposit Malaysia namanya. Nah, bahasanya seperti itu. Nah nanti kan juga akan dieksplor terkait dengan Korea ya.
Korea Deposit Insurance Corporation itu juga satu badan. Nah kurang satu, harusnya Singapura, padahal Singapura dekat loh, diundang sekaligus. Ada SDIC, ya itu juga satu badan. Nah memang beberapa negara maju itu dilakukan oleh badan yang terpisah, tetapi kita maklumi bersama di Indonesia kalau membuat suatu badan itu lamanya dan juga biaya consignering, maksudnya Pak, pembahasan dengan di sana itu panjang dan lama Pak, udah kayak coki-coki aja. Makanya ini yang sudah ada LPS ya udah ditambahin pekerjaan sekaligus menjalankan penjaminan polis di asuransi. Jadi itu lebih simpel, lebih mudah, dan itu Mas Adi sudah tahu lah proses politiknya seperti apa. Itu untuk simplifikasi membuat suatu lembaga penjaminan polis biar nggak usah complicated, membuat badan baru ya dijadikan satu. Makanya nanti di dalam diskusinya di sesi 1, 2, 3, 4 yang akan membahas masing-masing itu, yang lebih krusial bagaimana itu persyaratannya, skimnya seperti apa, masa transisinya seperti apa, apakah benar di negara lain itu asuransi yang sehat saja atau boleh yang agak batuk-batuk sedikit dan lain-lain. Nah itu nanti perlu didalami dengan baik. Terus tentunya berapa iurannya, kan begitu kan. Nah itu juga menjadi crucial point, karena perusahaan-perusahaan yang sedang menghadapi perbatuan ini kalau suruh iuran kan juga berat. Nah gitu. Nah jadi hal-hal seperti itu nanti tolong didiskusikan dengan baik, sehingga tujuan kita masa transisi yang sudah diatur di Undang-Undang P2SK itu pada saatnya itu memang langsung in place, berjalan smooth, tidak ada goncang-goncangan, sehingga tidak ada nanti perusahaan asuransi yang bukan anggota LPS. Nah itu jualan polis sudah susah Pak. Nah kita tidak mengharapkan terjadi seperti itu. Saya menekankan itu meskipun saya nanti sudah pensiun ya Pak ketika ini berjalan, tetapi ini sebagai langkah awal supaya ini diketahui semua, baik dari sisi Kementerian Keuangan sebagai bohir yang akan membuat aturan, sebagai LPS yang akan menerima pekerjaan. Ini juga jangan terlalu alot, jangan terlalu susah, jangan terlalu complicated persyaratannya. Nah kami juga, OJK juga mati-matian bagaimana membuat semua perusahaan asuransi itu agar sehat, ketika jatuh waktu itu semua sudah bisa menjadi anggota. Meskipun ini tidak mudah, tetapi dengan kerja keras dan sinergi kolaborasi kita, moga-moga nanti pada waktunya itu bisa dilakukan masa transisi ini dengan smooth.